Information Technology. Anjay. Ngajar apa berarti di sana? TIK. TIK itu singkatan dari apa? Teknik Informatika. Teknik Informatika. K-nya apa, Kak? Teknik Informatika. K doang ya. Ya udah banyak. Halo teman-teman. Kembali lagi di acara kita. Kita bertanya, Asep menjawab. Wih, tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan mas-mas yang di belakang, tepuk tangan. Terima kasih. Penonton bayaran ya, penonton bayaran. Kita mau. Nah, harus harus agak semangat dong. Asep, Apa? kemana aja nih Asep? Udah lama kita gak ketemu. Gak usah formal gitu lah, santai aja. Ya, santai aja ya. Nah, ini acara apa sih? Dapat duit, dapat duit aja kagak. Oh yes. The Lord Asep. Ini ceritanya Asep sebagai narasumber, Ustadz Culture. Human lagi gitu. Human who has his own culture. Weh, apa tuh? Artinya apa? Dia punya dunia sendiri. Dia punya dunia sendiri. Ada word-wordnya ya. Dan nanti ditampilin Yes. semuanya dia telah subtitle. Aku give you motivation or anything, something, just ask me. DM me first. Udah lah, kebanyakan baca. Komen. Ya kan udah habis, gak ada airnya. Ada S. Ini ceritanya podcast miskin ya. Habis. Asep kemana aja nih? Kesibukannya apa? Saya ini tuh punya 3 kesibukan. Wis, apa aja tuh? Sebagai anak, sebagai mahasiswa, sebagai guru. Ceritain dulu dong, sebagai anak ngapain aja? Anak nggak ngapa-ngapain. Bantuin ngepel Enggak. Bantu orang tua. Ya bantu orang tuanya gimana? Biasanya kebutuhannya ini, orang tua kan suka pijet, udah tua ya pijet apa sih, buat pusing, lemas, saya pijetin. Terus apa lagi ya? Itu orang tua capek atau gimana? Minta sih biasanya. Capek, udah tua habis juga. Habis kerja. Kenapa Anda nggak bantuin? Ya, saya bantuin. Itu doang sih, pijet aja. Pijet doang. Cuman kalau kerjaan rumah mah itu setelahnya dong. Harusnya pas lagi ngepel, nyapu. Kenapa nggak mau? Disuruh iya, tapi saya nggak mau. Tapi kalau dia nyuruh mijit, saya mau. Soalnya saya butuh fisik. Latihan fisik. Kan ngepel juga itu ada latihan fisik. Enggak penting. Ini durhakanya setengah baik, setengah durhaka. Ini Asep ini pakarnya segala pakar. Saya pertanyaannya tuh harus yang lebih meningkat. Saya orangnya fleksibel. Ini dari pertanyaan gampang dulu, nanti ada pertanyaan tentang politik, sosial, dan budaya. Oke. Apalah. Udah pertanyaan dulu apa aja dulu. Ceritain dulu dong yang tadi. Tadi udah sebagai anak ya. Anda sebagai anak durhaka yang setengah-setengah. Ya, terus apa lagi tadi? Sebagai mahasiswa. Sebagai mahasiswa. Udah semester berapa nih? Semester 8 terakhir. Semester 8. Udah mulai pusing dong. Oh, tidak dong. Oh, tidak. Tidak dong. Saya full of preparation. Saya punya preparation. Saya punya persiapan. Ngapain aja tuh? Ngapain aja? Iya. Ya belajar lah, apalagi. Mahasiswa kan tugasnya belajar. Di KTP aja terusnya pelajar. Kan apa? Kan mahasiswa itu udah semester 8 harusnya lagi pusing dong. Itu kan mereka kan niatnya kuliah itu buat apa? Buat apa? Biasanya apa? Kalau yang mereka pusing kenapa? Menurut antum? Karena dia lagi nyiapin, biasanya kalau udah semester 8 tuh skripsi. Enggak. Skripsi bikin pusing. Enggak ya? Mereka yang nggak serius kuliah. Kalau Asep serius. Tepuk tangan dong. Sayangnya dulu dia ngalahin ya. Di awal gitu deh. Motivasi saya. Iya. Ini kan lagi motivasi nih. Motivator. Saya kan kita diajar. Buat semua umur ini, buat semua umur. Kita bertanya. Semua umur bisa. Enggak sih, ini buat umur 17 tahun ke bawah deh kayaknya.
Enggak, murid saya di bawah 17 juga ada. Saya ngomong gini juga bisa. Mereka nerima, mereka paham. Dunia ini udah luas, teknologi di mana-mana, digitalisasi. Anak kecil jadi YouTuber ada. Uang mereka lebih banyak daripada kalian. Langsung muncul. Jadi programmer dari kecil. Mantap. Pendidikan anak orang tua elit. Kalian kan miskin. Oh, buat kalian yang miskin jangan tersinggung. Saya juga miskin. Anda dikatain miskin sama orang miskin. Ya, apalagi? Ya, tadi sebagai anak udah sebagai mahasiswa, sebagai guru. Udah berapa lama nih jadi guru? Tiba-tiba jadi guru. 1 bulan. 1 bulan. Itu pun tanpa direncanakan. Wih, gimana tuh ceritanya? Ceritanya saya di kampus. Dosen saya datang nawarin. Kebetulan saya orang Kuningan. Ya. Tempat sekolahnya di Kuningan. Udah itu doang, apalagi emang. Terus Anda terima tuh, ditanyain dulu. Tawaran itu saya terima langsung. Gajinya berapa? Nanyain enggak? Enggak. Yang paling penting tuh dosen saya tuh nanya, kok kamu langsung mau sih nerima tawaran saya? Saya jawab, kesempatan itu langka guys. Kesempatan itu langka guys. Guru saya langsung diem, dosen saya langsung diem. Mantap sekali Asep. Enggak sih, emang nggak punya tanggung jawab aja. Biasanya kalau orang yang punya tanggung jawab, jawabannya beda. Yeah. Karena saya butuh duit. Kalau orang yang punya tanggung jawab, jawabannya beda gimana tuh? Ya, nggak. Tanggung jawab ini ya? Nggak, keluarga? Nggak, mereka langsung nggak terima. Langsung nggak menerima tawaran itu. Karena tahu pasti gajinya kecil. Ya. Karena Anda tidak punya tanggungan, ya lumayan buat jajan gitu. Enggak, saya ingin menemukan keinginan. Investasi keinginan. Pengalaman utama. Penghasilan. Ini emang konsepnya podcast miskin. Miskin kau. Ya. Ini gaji berapa gaji? Gope, insentif gope. 1 bulan. Lokasi di Ciwiru Pasawahan. El Azam. Rumah Anda di mana? Rumah saya di Kramat Mulia. Kramat Mulia. Itu bensin tuh sehari tuh. Udah kalkulasi belum? Berapa? 10.000. 10.000 kali 30 pakai motor hari. Supra guys. Motor Supra. 10.000. Ekonomis. Motor paling ekonomis. 10.000 masuk seminggu berapa kali? 3 lah. 3 kali. Cukup ya. Ada buat bensin sama ada buat beli kopi di KD kita. Enggak. Servis motor. Servis motor rutin nggak tiap bulan? Ganti oli paling. Ya sih tiap KM berapa gitu kan. Iya. Emang ini ada di belakang, ada audiens. Apa lah ini? Penyusup. Mereka datang sengaja buat nonton Asep. Orang tidak diundang. Gak penting. Ya, lanjut. Jadi guru berarti menyenangkan ketemu. Menyenangkan karena itu sesuai keinginan saya. Emang Anda kuliahnya jurusan apa? Jurusannya teknik informatika. Teknik informatika. Information technology. Anjay. Ngajar apa berarti di sana? TIK. TIK itu singkatan dari apa? Teknik informatika. Teknik informatika. K-nya apa, Kak? Teknik informatika. K doang ya. TIK. Teknik nih, T di bedah nih. Breakdown. Enggak, emang Indonesia gitu. Biasanya gitu. TIK. Teknik. Enggak setiap huruf mewakilkan satu kata. Enggak harus di Indonesia. Salah itu yang bikin singkatan salah. Ya udah. itu disensor ya, disensor. Tolong disensor itu. Tidak penting.
itu menghujat. Kalau saya jadi muridnya Asep, baru tahu singkatannya aja gak mau masuk kelas. Ya. TIK. Ya udah. Ya udah apalagi. saya mah ngajarin anak-anaknya mau diajar, mau belajar. Okay. Antum dari situ aja udah pesimis, berarti antum nggak mau belajar. Gila. Berarti TIK itu ngajarin apa tuh? Ngajarin apa? Megang komputer, nyalain komputer. Iya. Nyolokin flash disk. Software kantor. Word, Excel. Ya, emang PowerPoint. Emang situ aja. Dipersiapin buat kerja di kantor. Enggak. Atau gimana? Mereka aja pusing. Mereka kan Anda sebagai guru harusnya mencerahkan. Ya mungkin kurikulum itu kan kurikulum dulu ya. Ya. Sudah tidak relevan dengan sekarang. Kan itu harusnya kurikulum terbaru dong. Tidak dong. Kan kurikulum terbaru itu masih kayak dulu. Masih fokus ke kompetensi. Berarti itu kan ada referensi ya? Ada referensi. Referensinya dari buku atau emang gimana Asep? Mungkin dari sekolahnya ya, dari buku yang akan diujikan. Tapi kalau di kelas saya bebaskan mereka mau belajar apa. Konsepnya kayak negara maju. Orientasinya ke anak-anak, bukan ke penghasilan. Berarti anak-anak punya skill. Mereka punya modal, tidak malu bertanya. Itu penting guys di zaman yang sekarang ini. Susah. Aing lagi ngebayangin. Susah. Gimana Asep pas ngajar di depan kelas aja? Enggak. Cara saya ngajar nih. Ya, caranya gimana metode belajar ke anak? Saya nyamperin anak-anak kan satu kelas ada 20 lah. Saya nyamperin 4 orang gitu. Ada yang tanyakan tidak? Kan lebih ke diskusi aja. Sharing. Awal masuk nih? Enggak harus di depan kelas. Kalau depan kelas kan audiensnya kan semua. Berarti kan kalau gitu kan kepentingannya harus sama semua. Saya pengennya kepentingannya beda-beda. Untuk kepentingan sama kan mungkin dari mata pelajaran TK ya. Untuk pelajaran TK sendiri saya mah dimudahkan saja. Cukup di konsep dan di konsep dan pengenalan. Tapi harus ada ini ya dong. Pertama kan harus ada ngejelasin dulu. Ya, saya jelaskan awal pertemuan. Mungkin kalau kebutuhannya banyak akan sesuaikan apa yang akan diberikan. Nah, kebetulan saya fokus ke konsep sama pengenalan aja. Jadi satu kali pertemuan saya rasa cukup. Satu semester? 40 menit lah mungkin. Semua anak saya sampaikan. Ya bentar lah. Sisanya bebas mau nanya apa. Kan satu semester kan ada banyak pertemuan ya. Ya. Ada banyak pertemuan. Nah mungkin dari satu pertemuan aja cukup sih. Kalau bagi saya kan nggak ada tuntutan. Ya. Nggak ada tuntutan dari sekolahnya atau dari kurikulumnya, nggak ada. Yang penting saya ngajar, datang mengisi. Tapi kan seminggu sekali itu ada jadwal pelajaran ya, ada mata pelajaran TIK. Ya, TIK semua. Berarti ini dong, materi minggu depan gitu. Enggak. Kalau udah satu hari selesai udah. Ya satu hari selesai udah. Soalnya saya muda aja. Serius, enggak harus teori yang pusing-pusing tuh, yang ada simbol-simbolnya kah, hafalannya kah, teorinya kah, kayak bahasa Inggrisnya kah, itu kan sulit ya. Ya. Sulit. Mereka juga kan belum menguasai itu, belum punya dasarnya, belum punya modalnya. Mungkin ada modalnya, seperti mungkin yang paling penting itu modalnya ini, keinginan untuk belajar. Ada beberapa anak-anak, tapi kan tidak setiap kelas semuanya kompak. Setiap kelas mungkin ada 1-2 orang yang pengen belajar seperti itu. Tapi kan tidak satu kelasnya itu kan punya keinginan sama kayak dia. Tapi kan bukannya kita diajarin buat ini nih, seragam gitu. Ya. Kalau bisa semua. Kalau ngerti satu materi harus ngerti semua. Iya, itu kan mereka lagi tujuannya kan apa yang akan diujikan kan. Dia kan masalah mereka kan ujian.
Nah, berhubung untuk mata pelajaran TK dari saya sendiri, saya yang bikin soalnya kan. Mudah aja. Atau sampai ngantuk tuh. Iya, jadi mudah, gampang. Terbuai dengan ceritanya sampai audiens juga ngantuk. Ya, emang ini guru membosankan. Iya, guru membosankan, guys. Jangan jadi guru. Kalau mau jadi guru yang menarik, harus joget-joget, bikin konten. Faedahnya apa dulu? Kan itu ada di balik joget-joget gitu. Itu ada sesuatu yang ingin disampaikan. Apa? Misalkan guru itu joget-joget, ternyata dia itu mau mengenalkan rumus Pitagoras melalui joget-joget. Gitu. Jadi apa hubungannya? Jadi teori sama joget-joget. Ada dong. Apa? Jadi antum sama aja mengawin silangkan hiburan sama edukasi. Kan emang harusnya dong. Ya enggak dong. Harus disesuaikan dengan zaman sekarang. Gitu guys. Jadi kalau pengen gak ngantuk pelajaran matematika, gurunya harus joget-joget. Betul? Enggak, biasanya kalau murid bosan itu biasanya ribut. Dan guru itu nggak suka keributan. Ribut gimana tuh? Berantem? Ya apa? Berisik sana sini kayak pasar. Kalau guru apa yang ngebentak tuh. Kalian berisik kayak di pasar aja. Terusin. Kalau saya terusin. Ya antum bukan guru sih. Antum kan nggak. Antum bukan guru. Apalagi? Berarti kan nanti ujian soalnya kan harus sama. Ya. Kalau orang skillnya beda-beda gimana? Nah, saya paling bawah ya. Itu kan konsep dan pengenalan itu kan paling mudah. Ya, saya mudahkan saja. Jadi mereka ujian sambil belajar. Tapi udah pernah ujian nih selama 1 bulan. Udah pernah ujian belum? Sudah, kelas 3 SMP. Soalnya gimana tuh? Mudah. Kayak aplikasi Microsoft Word itu untuk apa? Untuk mengolah kata jawabannya. Udah simpel itu aja. Simpel kan? Yeah. Mereka juga kan pas ngisi baca membandingkan jawaban. Ini sekiranya jawaban yang paling logis, yang mereka relate sama dengan kehidupan mereka. Mereka pasti bisa jawab. Pasti nilainya bagus. Yeah. Tapi mereka juga belajar sambil ujian. Sambil ujian. Iya. Belajar sambil ujian. Iya. Menarik kan? Berarti di ujian itu nilainya gimana? Bagus-bagus? Belum saya nilai sih. Belum saya nilai. Tapi dari reaksi mereka sih, kan berhubung soalnya mudah-mudah, mereka itu kayak semangat gitu. Mudah banget. Mudah banget. Langsung selesainya cepat. Yang tinggal nggak ada keluhan. Saya nanya ada kesulitan tidak? Mereka jawabnya tidak. Tidak. Justru mereka kayak ngasih support ke saya. Makasih Pak. Makasih Pak. Soalnya gampang gitu. Iya. Karena kalau kita memudahkan orang lain, kita juga akan dipermudah oleh orang lain gitu. Itu. Berarti itu konsep yang Asep ambil. Kurang lebih seperti itulah. Kurang lebih. Mantap. Baru 1 ya yang udah pernah ujian. Ya baru 1 kelas. Tapi untuk semua kelas sama sih konsepnya. Berarti ngajar kelas 1, kelas 2, kelas 3? Kelas 8, kelas 9, kelas 10. Kelas 8, 9, SMA juga? Iya, SMA 10. SMA. Kenapa gitu? Emang itu sekolahnya ada SMA, ya. SMP? Iya kan boarding school. Oh, boarding school. Jelasin dong, boarding school itu apa? Ada asramanya, ada tempat tinggalnya, ada masyarakatnya, murid-murid. Masyarakatnya itu murid-murid. Kayak komplek. Kayak komplek. Mau nanya? Satu pertanyaan lagi dari saya. Iya. Apa quotes atau motivasi Asep sebagai seorang guru untuk audiens kita yang bisa menggugah semangat belajar mereka untuk mempelajari teknologi yang sekarang biar nggak ketinggalan zaman, biar bisa relate sama tantangan. Mudah aja. Keinginan itu penting. Modal dasar untuk semua masalah
Soalnya yang namanya disuruh sama orang lain itu nggak enak. Tuh nggak? Tuh. Kalau kita punya modal keinginan, masalah apapun kita bisa lewati. Tantangan sesulit apapun kita bisa lewati. Ada lagi? Orang disuruh kan nggak punya keinginan. Berarti keinginan ya? Harus dijawab, harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tepuk tangan dulu dong buat Asep. Luar biasa. Luar biasa, Asep. Liar biasa. Closingnya gimana ini? Maksudnya kayak di awal nih. Sampai jumpa teman-teman di next episode bersama apa di pengen tahu. Bukan, pengen tahu media. Pengen tahu media. Di program kita bertanya, Asep menjawab. Enggak.